Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sholat sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim. Kita harus menjalankan sholat wajib 5 waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut akan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Dengan begitu, pahala melimpah pun akan kita dapatkan dan akan semakin dekat untuk menjadi salah satu penghuni surga. Namun setan akan selalu mengganggu umat manusia. Rasa malas yang datang dan padatnya kegiatan sehingga melupakan untuk menjalankan sholat menjadi salah satu cobaan yang akan diterima setiap umat muslim. Dengan rajin dalam menjalankan sholat, diri kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Tetapi ada beberapa golongan yang akan masuk ke neraka meskipun rajin dalam menjalankan sholat. Lalu golongan orang seperti apakah itu sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut inilah 5 golongan rajin sholat tetapi masuk neraka. Kamu di antara yang mana? Versi dari Magenta Islam. Rajin sholat tetapi mempercayai dukun. Zaman sekarang ini masih banyak dukun yang beredar di sekitar kita. Godaan dunia seperti harta, wanita, dan tahta membuat beberapa orang gelap mata dan ingin mendapatkan itu semua. Dalam ajaran Islam sendiri, jika kita ingin mendapatkan segala yang kita inginkan, maka kita bisa berusaha dengan keras dan dibarengi dengan doa yang terus dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Hal ini menjadi ujian untuk diri kita agar selalu bersabar dalam menjalani kehidupan dan menunggu keindahan di akhir nantinya. Ada salah satu golongan orang yang rajin dalam sholatnya tetapi masih mempercayai dukun. Segala sesuatu yang diperintahkan dukun dikerjakan untuk mendapatkan kemudahan di dunia ini. Dalam Islam, orang tersebut masuk ke dalam golongan orang yang menjadi penghuni neraka. Walaupun rajin dalam sholat, tetapi mempercayai dukun adalah perbuatan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dosa dari seseorang yang berbuat musyrik pun sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni hambanya yang sudah melakukan perbuatan tersebut. Dosa itu akan selalu menempel di dirinya dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Pada siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah termakan rayuan setan untuk melakukan perbuatan musyrik. Hal ini bisa menutup pintu surga untuk diri kita dan azab yang akan pedih akan diterima di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholat tetapi sering bergunjing. Tanpa disadari, saat ini membicarakan keburukan orang lain sudah menjadi hal yang lumrah dan dilakukan oleh banyak orang. Bahkan banyak acara televisi yang menyajikan hal tersebut dalam bentuk yang menarik. Tentunya, hal tersebut membuat orang beranggapan jika membicarakan keburukan orang atau bergunjing menjadi sesuatu hal yang wajar terjadi. Namun patut disadari, jika kita bergunjing, diri kita akan menjadi penghuni neraka walaupun rajin dalam menjalankan sholat. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.
hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Tentunya kita tidak mau bahwa ibadah yang kita lakukan di dunia ini menjadi sia-sia. Semua itu bisa terjadi karena adanya rayon setan yang menghasut diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Meningkatkan keimanan serta ketakwaan menjadi kunci untuk tahan dari godaan setan. Bergunjing pun disamakan dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Masihkah kalian mau bergunjing sekarang? Sholat tetapi mengabaikan anak yatim. Sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan keadaan saudara yang ada di sekitar. Saat ada anak yatim di sekitar kita, maka sudah menjadi kewajiban untuk menolongnya saat mengalami kesulitan. Kita dianjurkan untuk memiliki rasa empati terhadap sesama umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita tidak peduli dengan saudara kita dan anak yatim yang sedang kesulitan, maka surga tidak akan terbuka pintunya untuk kita semua. Sholat tetapi sering berdusta. Berdusta merupakan perbuatan dosa yang sangat besar di mata Allah Ta'ala. Sebagai umat yang beriman, kita pun dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Neraka sahabat beriman akan menjadi tempat bagi umat yang berdusta selama hidupnya. Meskipun seseorang tersebut rajin dalam menjalankan sholat dan melakukan ibadah lainnya, tetapi masih melakukan perbuatan dusta, maka surga tidak akan terbuka untuknya. Semua ibadahnya pun akan sia-sia, kebohongan dan kedustaannya akan menghapus semua pahala yang telah dikumpulkannya. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Awal mula orang melakukan perbuatan bohong adalah untuk menghindari dirinya dari masalah yang ada. Mungkin dia bisa melewati masalah tersebut, tetapi hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan. Lama-kelamaan kedustaan akan tumbuh dalam dirinya dan menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi ketahuilah, kedustaan tersebut akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka. Sholat tapi sering mabuk. Meminum minuman keras sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam, karena banyak sekali kerugian dari melakukan perbuatan tersebut, dari emosi yang tidak terkendali dan perbuatan yang berada di luar batas diri kita. Karena dalam keadaan mabuk, kita tidak akan bisa mengendalikan diri kita ini. Larangan meminum alkohol juga dijelaskan dalam hadis. Barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari api panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Semua ibadah yang kita lakukan seperti sholat dan mengaji akan percuma, karena tidak akan dicatat oleh malaikat jika kita masih sering bermabuk-mabukan. Tentunya ini menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Diri kita tidak akan tahu kapan akan mati dan kembali ke akhirat. Saat kita mati dalam keadaan tidak memiliki pahala ibadah, penyesalan pasti akan kita rasakan. Namun karena sudah di akhirat, semua akan menjadi sia-sia belaka.
Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian menjadi bertaubat dan memperbaiki sholat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.